ini Sultan Malikul Soleh mengutus dai-nya melakukan perjalanan dakwah dari Kedah, Malaysia, Suluk di Filipina, dari Suluk mereka masuk ke Ternate, Tidore, dari Tidore mereka masuk ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi. Bertemu dengan kepala suku yang bernama Kris, kini menjadi Raja Patipi. Mereka menyampaikan pesan dakwah, jika kamu mau hidup makmur, sejahtera, bahagia, senang, maka kenallah Alif Lam Lam Ha Mim Ha Mim Dal. Alif Lam Lam Ha adalah Allah Subhanahu wa taala, Mim Ha Mim Dal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggal masuknya agama Islam. Dan Ibnu Battuta sudah masuk ke Irian pada tahun 1517 Masehi. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855. Yang membawa agama Kristen ke Irian adalah orang Islam. Sultan Tidore yang mengantar agama Kristen pertama masuk di Mansina, Manokwari, tanggal 5 Februari 1555. Tanggal ini tanggal pemurtatan pertama di Irian. Sementara agama Katolik baru masuk ke Maroke tanggal 14 Maret 1930. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam di sana. Tapi sayang, begitu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejarah itu hilang. Kerajaan-kerajaan Islam Arupalaka masuk ke Irian, menikah dengan orang-orang yang ada di sana, ditambah lagi dengan Wali Songo dengan melakukan pembangunan masjid pertama. Dari perjalanan Wali Songo dan Sultan Hasanuddin melalui Raja Bone dengan Samudra Pasai, kekuatan Islam menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini mereka ada keriting hitam Muslim. Jumlah umat Islam pun pada masa lalu dikurangi. Mulai dari Portugis banyak umat Islam yang dibunuh, masuk Belanda, masuk Jepang. Apa yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mengurangi populasi umat Islam, terutama ulama-ulama yang terkenal pun dibunuh. Nama Irian juga diganti. Dulu nama pertamanya adalah Nuwar. Nama ini identik dengan Islam. Nuwar artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Ketika Portugis menjaga negeri sana, dia ganti dengan istilah Papua. Padahal kata Papua itu berasal dari bahasa Tidore, dari kata Papaua. Papaua, di mana orang Tidore dulu memanggil orang Nuar, Papaua artinya saudara tua yang jauh. Portugis ketika dia masuk di sana, dia ganti dengan istilah Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Sehingga banyak orang Duku Tinggi tidak mau ke sana karena takut dimakan oleh orang Irian. Begitu Belanda menjajah Indonesia, dia juga menggunakan istilah Papua. Bahkan Belanda menambah lagi propagandanya bahwa kamu hitam, kamu keriting tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Sumatera, maka kamu harus bikin negara sendiri. Dibuatlah OPM setelah dia tidak berhasil dengan RMS di Maluku. Alhamdulillah, ulama-ulama ditangkap, dibuang ke Digul, ketemu dengan 3 tokoh Bukit Tinggi terbaik dari Sumatera, dari Sumatera Barat. Muhammad Rum, Agus Salim, dan Soekarno yang dibuang ke Digul, bertemu dengan ulama-ulama ada di sana. Mereka berdiskusi bahwa kami adalah orang Indonesia yang dibuang ke sini. Dan alhamdulillah keluar dari penjara, tidak menggunakan kata Nuar, tidak menggunakan kata Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian berasal dari 3 bahasa. Bahasa Piat dari kata Iriana, bumi yang panas. Bahasa Irarutu dari kata Iriano, daratan yang besar. Ketika Ibnu Battuta masuk tahun 1517 melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian.
Urian, Iriano, dan Iriana ditetapkan pemerintah pada konferensi Malino tahun 63 di Makassar dengan menyebut kata Irian. Ditambah Barat menjadi Irian Barat dan berubah menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu istilah politik dan strategi pada masa lalu ikut Republik Indonesia anti Nederland ditambah Jaya. Tahun 2002 nama Irian pun diganti kembali menjadi Papua atas bisikan orang-orang yang tidak memahami sejarah, dan Presiden Abdurrahman Wahid pun menyetujuinya sehingga